Halo semuanya, kita akan membahas topik eksponen dan logaritma. Yang pertama adalah bentuk pangkat. Apa yang dimaksud dengan bentuk pangkat? Nah, dalam hal ini, semua bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A pangkat N, ini dinyatakan sebagai bentuk pangkat. Ya, A pangkat N dinyatakan sebagai bentuk pangkat, di mana A dinyatakan sebagai basis atau bilangan pokok. Bilangan pokok atau sering juga disebut dengan bilangan yang berpangkat. Ya. Nah, kemudian N adalah pangkat. Pangkat atau eksponen. Atau sering juga disebut dengan eksponen. Ya. Nah, nilai bilangan A dan N dalam hal ini A dan N adalah elemen bilangan real. Ya, elemen bilangan real. Ini adalah bentuk umum dari bentuk pangkat. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal tentang bentuk pangkat, nah tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui sifat daripada bentuk pangkat. Sifat bentuk pangkat. Ya. Nah, yang pertama adalah pengertian daripada bentuk pangkat itu sendiri. A pangkat N, dengan N merupakan bilangan bulat. Nah, artinya adalah perkalian berulang bilangan A, yaitu A dikali A, ya, A dikali dengan A dikali A, sampai seterusnya. Nah, tentunya kita kali dengan A, ini nanti ada sebanyak N faktor. Ada sebanyak N kali atau N faktor dari bilangan A. Ya. Nah, contoh contohnya ada dalam bentuk perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai seterusnya. Ya kan? Nah, ini kan untuk menyederhanakan penulisannya, ini dapat kita tulis dalam bentuk berpangkat. Nah, yaitu 3 pangkat. Nah, kalau kita misalkan bilangannya sampai di sini, maka ini kita tulis menjadi 3 pangkat. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 pangkat 6. Ya. Atau kalau contohnya kita mau mengurai, ada bilangan 5 pangkat 3. Nah, artinya ini sama dengan perkalian bilangan 5, yaitu 5 kali 5 dikali 5. Ya. Atau nanti kalau butuh suatu saat nilainya, tinggal kita kalikan semuanya, yaitu berapa? 125. Ya. Nah, itu sifat yang pertama dari bentuk pangkat yang harus kalian pahamin artinya. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam bentuk sifat identitas. Ya. Sifat identitas dari bentuk pangkat. Nah, contoh yang pertama, A pangkat 1. Artinya apa? Ya, nilainya sama dengan A. Semua bilangan dipangkatin dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau kita misalkan A pangkat 0. Nah, ini nilainya berapa? Ya, 1. Semua bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Yang berikut, kalau kita misalkan ada bilangan 0 pangkat 0, hasilnya adalah 0 pangkat 0 berapa ya? Ya, jawabnya tak tentu. Ya, tak tentu. Nah, demikian juga kalau contohnya kita misalkan ada bilangan 0 pangkat A. 0 pangkat A ini ada 2 nilainya, yaitu tergantung kepada pangkatnya A itu sendiri. Nah, 0 pangkat A nilainya 0. Nah, ini jika ada syaratnya, jika A ini merupakan elemen bilangan positif. Ya. Nah, kemudian yang kedua, 0 pangkat A nilainya juga tak tentu. Tak tentu. Nah, dengan syarat jika A-nya merupakan bilangan yang negatif. Ya. Nah, contoh saya misalkan seperti ini, ada contohnya, ada sebuah bilangan 3 pangkat 0, hasilnya berapakah? Ya, jawabnya 1. Ya, jadi berapapun
Kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Nah, kemudian yang kedua, kita misalkan ada bilangan 7 pangkat 1. Ya jawabnya 7. Ya. Nah, kalau contohnya kita misalkan ada bilangan 0 dipangkatkan dengan 3. Nilainya sama dengan, ya jawabnya 0 karena ini adalah bilangan positif. Ya. Nah, kemudian yang berikut kalau kita misalkan ada 0 pangkat negatif 1. Berarti hasilnya ya tak tentu. Ya. Nah, ini sifat yang kedua, yaitu merupakan sifat identitas daripada eksponen. Nah, kemudian yang ketiga yang kita mau lihat sifatnya yaitu dalam bentuk operasi perkalian. A pangkat M kita kali dengan A pangkat M. Hasilnya sama dengan, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya udah sama, kemudian pangkatnya berbeda dikalikan, maka cukup pangkatnya kita tambah. Ya, kita misalkan seperti ini. Ada bilangan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2 tambah 5 atau nilainya sama dengan 3 pangkat 7. Ya, hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah, saya misalkan di sini pembuktiannya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Kenapa menjadi 3 pangkat 7? Nah, ini kalau kita urai berarti ada sebanyak 2 kali. Ya kan? Kalau ini kita urai berarti ada sebanyak 5 kali. Ya kan? Nah, sebanyak 5 kali. Nah, ini kalau kita kalikan semua sesuai dengan sifat yang tadi, maka ini sama dengan 3 pangkat dijumlahkan 7. Nah, 7 ini dari bentuk perkalian semula, ini berarti berasal dari 2 pangkat 5. Ya. Nah, ini berasal dari 2 pangkat 5. Nah, sekarang ini pembuktian daripada bentuk perkalian. Kita lihat sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya yaitu sifat yang keempat dalam bentuk pembagian. Ya. Contoh A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, ini hasilnya apa? Nah, ini nanti bentuknya kita ubah menjadi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Berarti pangkatnya menjadi kurang. M dikurang M. Ya. Nah, contoh saya misalkan ada bilangan bentuknya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Atau ini berarti sama dengan 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nilainya adalah 2 pangkat 5 dikurang 3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Ya. Nah, di sini juga saya misalkan ilustrasinya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Berarti ini kan 2 pangkat 5 kita buat sebanyak 5 kali. 2, 2, 2 dibagi dengan 2 pangkat 3. 2, 2, 2. Nah, pada konsep pembagian, bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah dalam bentuk perkalian ada yang sama, ini bisa kita coret. Berarti hasilnya menjadi tinggal 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini berasal dari mana? Nah, ini berasal dari 2 pangkat 5 tadi sebelumnya seluruhnya. Karena dibuang atau dicoret atau dikurangkan 3, maka dia operasinya jadi 5 dikurang 3. Hasilnya jadi 2 pangkat, ya 2 pangkat 2. Ya, saya pikir ini mudah untuk dipahami. Nah, yang berikutnya kita lihat sifat yang kelima. Ya, sifat yang kelima ini adalah dalam bentuk angka atau kita misalkan angkanya 1 per A pangkat M. Ya. Nah, bentuk yang seperti ini dapat kita ubah ke dalam bentuk A pangkat minus M. Ya. Ini bentuknya naik jadinya ke atas jadi pangkat minus. Ya. Coba perhatikan contohnya seperti ini. Kalau kita misalkan ada bilangan 1 per 2 pangkat 3. Nah,
berarti hasilnya ini dapat ditulis menjadi 2 pangkat minus 3 ya. Nah, kalau contohnya ada dalam bentuk pembagian 2 pangkat minus 3 dibagi dengan 3 pangkat minus 2, hasilnya jadi seperti apa? Nah, bentuk bilangan seperti ini tentunya yang pertama yang kita lihat adalah pangkat yang negatif. Kebetulan di pembilang dan di penyebut semuanya pangkat negatif. Nah, yang berpangkat negatif, kalau dia posisinya di pembilang, ini kita tukar menjadi ke penyebut. Demikian sebaliknya, kalau dia pangkat negatif itu ada di penyebut, kita pindahkan ke pembilang. Atau dengan kata lain, ini tinggal kita tukar tempatnya. Ini menjadi 3 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 3. Atau kalau kita selesaikan hasilnya menjadi 9/8 ya. Nah, itu penggunaan daripada sifat yang kelima. Nah, kemudian yang berikut sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini dalam bentuk pangkat pecahan ya. Nah, pangkat pecahan itu dibuat dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat n dari a pangkat m ya. Akar pangkat m dari a pangkat n. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk berpangkat berarti hasilnya a pangkat n per m ya. Ini hasilnya menjadi a pangkat n per m, kemudian n dalam hal ini n-nya harus lebih kecil dari m ya. N lebih kecil dari m supaya dia menjadi pangkat pecahan sempurna. Nah, kita misalkan contohnya seperti ini. Misal contohnya ada bilangan akar pangkat 3 dari 32. Akar pangkat 3 dari 32. Nah, ubahlah ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Nah, berarti hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 32 kita ubah terlebih dahulu menjadi ini kebetulan bilangan berpangkat 2 pangkat 5 ya. Nah, maka ini hasilnya sama dengan 2 pangkat ya 5/3 ya kan? Sesuaikan dengan rumus yang di atas. Nah, di sini angkanya 2 pangkat 5/3 ini adalah pangkat pecahan yang bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 5/3 itu kita ubah menjadi 1 tambah 2/3. Nah, tentunya kita menggunakan sifat perkalian tadi. Apabila pangkatnya dalam bentuk penjumlahan, berarti itu sama artinya dengan pangkatnya kita urai ya. Nah, menjadi 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 2/3 ya. Nah, jadi bilangan ini dapat kita ubah menjadi 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 atau 2 akar pangkat 3 dari 4. 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Nah, demikian pemakaian daripada sifat pangkat pecahan yang nomor 6. Nah, kemudian sifat yang berikut yaitu sifat yang ketujuh. Ini adalah dalam bentuk bilangan berpangkat, kemudian dia dipangkatkan lagi. Kita misalkan pangkatnya n. Nah, ini nanti menjadi a pangkat m dikali n. Nah, ini langsung kita kalikan ya. Nah, ini kita misalkan contohnya ada bilangan, misal ada contoh 3 pangkat 2 kemudian dipangkat lagi dengan 3. Nah, 3 pangkat 2 pangkat 3 berarti hasilnya sama dengan pangkatnya kita kalikan langsung. Hasilnya menjadi 3 pangkat 6 ya, hasilnya 3 pangkat 6. Nah, di sini saya buat penurunan rumusnya itu 3 pangkat 2 kemudian dikalikan dengan pangkat 3. Ini artinya seperti apa sih? Nah, 3 pangkat 2 pangkat 3 berarti ada sebanyak 3 kali 3 pangkat 2 nya ya, kita kalikan. Nah, sedangkan 3 pangkat 2 ini ada sebanyak 2 kali. Nah, ini ada sebanyak 2 kali dikalikan lagi ada sebanyak 2 kali dikalikan lagi ada sebanyak 2 kali, berarti ini totalnya menjadi berapa? Totalnya menjadi 6. Nah, 6 itu dari mana? Nah, ini adalah ada 2 dikali sebanyak 3 kali
ya, sebanyak 3 kali. Nah, sehingga 6. Jadi kesimpulannya, apabila kalian dapatkan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka cukup pangkatnya kita kalikan, ya. Nah, kemudian yang berikut kita lihat sifatnya lagi, yaitu dalam bentuk yang lebih kompleks, ya. Kita misalkan seperti ini, sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 ini adalah A dikali B pangkat N. Nah, ini kalau kita selesaikan, nilainya menjadi A pangkat N dikali B pangkat N, ya. Nah, contoh kita misalkan ada bilangan 3 kali 2 pangkat 7. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 7 dikali dengan 2 pangkat 7, ya. Itu contoh soalnya. Nah, kemudian yang berikut kita misalkan ada sifat yang ke-9 adalah ada bilangan bentuk pecahan. Kita misalkan A per B, kemudian ini semuanya dipangkatkan dengan N. A per B pangkat N. Nah, ini kalau kita sederhanakan, nilainya adalah A pangkat N dibagi dengan B pangkat N, ya. Nah, kemudian ini langsung saja kalau kita misalkan ada A per B pangkat N negatif N, ya. Ini nanti dapat juga kita ubah langsung menjadi B per A pangkatnya menjadi positif N, ya. Nah, ini kita misalkan contoh soalnya, contoh penggunaan rumus di atas, ada 3 per 5 dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Atau kalau mau disederhanakan, 3 pangkat 2, 9 per 25. Ya. Nah, yang berikut, kalau kita peroleh bilangan pecahan, kita misalkan 8 dibagi dengan 125. Ubahlah ini ke dalam bentuk pecahan dalam bentuk berpangkat. Nah, berarti ini kita lihat 8 itu adalah 2 pangkat 3. 125 adalah 5 pangkat 3. Kalau pangkatnya sudah sama, berarti ini bisa kita keluarkan menjadi 2 per 5 dipangkatkan dengan 3. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, inilah yang merupakan sifat-sifat daripada bentuk pangkat yang akan kalian gunakan untuk menjawab soal-soal dari bentuk pangkat, ya. Nah, atau sekarang coba kita perhatikan contoh soal yang mungkin ditanyakan di soal ujian kalian di sekolah. Nah, misalkan ada bentuk bilangan 15 dikali dengan 27, kemudian ini semuanya dipangkatkan dengan 5, kemudian dikali 4 pangkat 7, ya. Ini seluruhnya dibagi dengan 30 dikali dengan 54 dikali 54, kemudian seluruhnya juga masih berpangkat dengan 5. Nah, ini coba disederhanakan, nilainya sama dengan berapa bilangan ini nanti. Nah, cara untuk menjawab soal yang seperti ini, tentunya langkah yang pertama adalah semua bilangan kita ubah ke dalam bentuk berpangkat, bilangan prima dalam bentuk berpangkat. Nah, tentunya yang di dalam kurung yang harus kita urai terlebih dahulu. 15 ini kita ubah menjadi 3 kali 5, 27. Nah, ini kebetulan sudah merupakan bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 3. Nah, kemudian seluruhnya dipangkatin lagi dengan 5 dikali 4, 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 7. Nah, yang di bawah 30 kita urai ke dalam bentuk bilangan prima dalam bentuk berpangkat. 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, jangan dibuat menjadi 2 kali 15 atau 3 kali 10, karena itu masih harus kita urai ke dalam bentuk bilangan prima.
yang berikut 54. 54 adalah 2 kali 27, di mana 27 tadi adalah 3 pangkat 3. Kemudian ini masih dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, kemudian yang berikut, ini tentunya semua bilangan prima, ini kita sederhanakan pangkatnya. Nah, yang di atas 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 di dalam kurung dalam bentuk perkalian, tentunya pangkatnya kita jumlahkan, berarti 1 tambah 3 dikali ini yang berikut 5. Kemudian masih dipangkatkan lagi dengan 5 dikali ini, langsung saja 2 pangkat 2 kali 7, 14. Nah, kemudian yang di bawah angka 2 ini pangkatnya berapa? Ada berapa kali dia dalam bentuk perkalian? Hanya 2 kali, 2 pangkat 2. Nah, kemudian yang berikut angka 3 pangkat, nah ini dikalikan dalam bentuk berpangkat, pangkatnya 1, ini 3, berarti kita jumlah jadi 4. Kemudian 5 pangkatnya hanya 1. Nah, kemudian ini seluruhnya masih dipangkatkan dengan 5 ya. Nah, kemudian ini kita buat di atas yang berikutnya. Nah, kemudian nilai daripada bilangan berpangkat ini masih berpangkat, kita selesaikan lagi pangkatnya, hasilnya berarti 3 pangkat 4 kali 5, 20. Kemudian dikali dengan 5 pangkat 5. Kemudian yang di selanjutnya ini masih ada 2 pangkat 14. Kemudian dibagi dengan yang di bawah 2 pangkat berapa? Ya, ini 2 pangkat 2, pangkat lagi dengan 5, berarti dikalikan 2 pangkat 10. Kemudian 3 pangkat 4 kali 5 ya, 20. Kemudian 5 pangkat 5. Nah, kemudian bilangan ini kebetulan pangkatnya ada yang sama. Jadi kalau pangkat sama, 3 pangkat 20 dibagi 3 pangkat 20 itu bisa kita coret ya. Nah, demikian juga 5 pangkat 5, 5 pangkat 5, ini kebetulan angka yang sama, ini dalam bentuk pecahan bisa kita coret. Nah, kemudian yang berikut, maka sisa 2 pangkat 14 dibagi, kalau dibagi pangkatnya menjadi kurang, 2 pangkat 14 dikurang 10, berarti nilainya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 atau ya, jawabnya adalah 16. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin akan ditanyakan di soal ujian. Nah, ini sudah menggunakan sifat-sifat daripada bilangan ini. Untuk soal yang berikutnya, kita akan ketemu pada pembahasan soal-soal kaji latih pemahaman dari bentuk pangkat. Sampai ketemu.